Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Heads of State yang dirilis tahun 2025. Bayangkan kalau Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris tiba-tiba lenyap setelah pesawat kepresidenan ditembak jatuh. Dunia panik, para pemimpin global geger, dan media dibanjiri teori konspirasi. Tapi siapa sangka dua pemimpin negara adidaya ini ternyata masih hidup dan harus bertahan di wilayah asing, tanpa pengawalan, tanpa teknologi, dan tanpa kekuasaan. Inilah awal dari perjuangan absurd dan menegangkan dalam film action komedi terbaru Heads of State. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Beberapa hari sebelumnya di kota kecil Bunol, Spanyol, warga lagi ngerayain festival Tomatina. Tomat merah berkebangan kemana-mana, suara ketawa dan sorakan rame banget. Tapi di antara keramaian itu ada orang-orang yang kelihatan kayak jurnalis. Padahal sebenarnya mereka agen dari CIA Amerika dan MI6 Inggris. Mereka nyamar buat ngejalanin misi rahasia bareng-bareng, nangkep pedagang senjata asal Rusia, Victor. Tim ini udah bagi tugas dengan jelas, nyebar di beberapa titik dan ngawasin kerumunan. Tiba-tiba ada orang mencurigakan nongol. Tim teknis langsung menjalankan sistem pengenalan wajah. Tapi karena orang itu nutupin bagian wajah yang penting, sistemnya gagal mengenalinya. Di saat yang sama, pimpinan tim, Julie, kaget karena ternyata ada beberapa orang mencurigakan lagi muncul di depan dia. Terus mobil-mobil tiba-tiba pada datang. Julie makin curiga, ngerasa ada yang gak beres. Pas tim teknis yang di lantai 2 mau lanjut lacak, mereka tiba-tiba ngerasa ada aura bahaya. Ternyata benar, kecuali Julie, semua anggota tim dibantai sama musuh yang udah nyiapin penyergapan. Salah satu wanita pirang bareng teknisi mereka ngebunuh dua agen dan nguasain mobil komando. Mereka nyoba nge-upload sesuatu ke jaringan internal. Julie udah mau nyamperin tapi dia dihadang sama musuh. Langsung deh mereka berantem. Tapi posisinya terus berubah-ubah. Jadi susah buat sniper buat bidik dengan tepat. Julie terlambat satu langkah. Beberapa detik kemudian ada musuh yang nyergap dari samping dan nembak Julie sampai terlempar jauh. Julie jatuh ke tanah dan gak jelas dia masih hidup atau enggak. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Will udah sampai di London, Inggris. Ia rencananya mau kunjungan singkat ke Inggris sebelum lanjut ke Italia buat KTT NATO. Tapi si Perdana Menteri Inggris Sam lagi bete. Udah 6 tahun jadi Perdana Menteri, dia ngerasa dia nendahin Will yang cuman mantan aktor film. Tapi ironisnya sejak film Will meledak, popularitas dia malah melejit. Rating dukungan publiknya di dalam negeri udah lama ngalahin Sam. Pagi-pagi, pas Sam lagi olahraga, anak buahnya ngelaporin kalau tim Julie gagal. 7 agen CIA dan MI6 tewas. Julie juga hilang. Sam makin suntuk dengan kabar itu. Esokan harinya fansnya Will ngumpul rame-rame di depan istana Buckingham. Mereka bawa papan tulisan dan semangat banget. Will bahkan lebih terkenal dari Perdana Menteri Inggris. Di dalam rumah, istri Will nyaranin supaya Will akur sama Sam. Tapi Will masih kesal. Sam dulu dukung lawannya pas pemilu. Bahkan makan fish and chips bareng orang itu. Seberapapun dibujuk, Will tetap ngerasa Sam gak ngormatin dia. Tapi terus katarisnya ngasih tahu Will soal gagalnya operasi di Spanyol. Di waktu yang sama, Sam juga lagi bahas soal itu sama anak buahnya. Beberapa tahun lalu, ekstremis bernama Victor dapat plutonium yang udah diperkaya. Inggris dan Amerika Serikat kerja bareng NATO buat ngehancurin pabriknya Victor. Dan itu Victor ngilang tanpa jejak. Sebenarnya, operasi di Spanyol itu kesempatan pertama dalam 2 tahun buat nanggap dia. Tapi malah gagal total. Gak lama kemudian, Inggris dan Amerika Serikat ngadain pertemuan resmi sebelum masuk ke ruang konferensi pers. Will sempat bisikin ke Sam kalau nanti ada wartawan nanya soal kegagalan misi di Spanyol, mending mereka hindarin jawabannya. Will juga minta tolong banget supaya si wartawan usil bernama Jack jangan dikasih kesempatan nanya. Habis ngomong gitu, Will langsung masuk ke ruangan gak peduli Sam mau jawab apa. Di konferensi pers, Will kelihatan pengen banget tampil menonjol. Sam yang udah gak tahan akhirnya nyela dan mulai ngerebut omongan. Pas sesi tanya jawab, para wartawan malah nanya hal-hal gosip. Will malah kerjasama sama wartawan buat ngeledek Sam. Sam makin kesal dan akhirnya dia sendiri malah manggil si Jack buat nanya.
Jack emang sempat nyinggung soal operasi di Spanyol. Dia nanya kedua pemimpin negara itu apa mereka beneran bisa nangkep si ekstremis Victor dibandingin sama Sam yang cuman kelihatannya konservatif doang di depan publik. Pidatonya Will tuh penuh gaya kayak adegan film, kayak tokoh utama lagi ngomong ke penjahat gitu. Terus Jack lanjut nanya, katanya sistem Echelon dipakai waktu operasi itu. Apa pemerintah ngakuin kalau emang ada sistem pengawasan rahasia yang ngawasin semua email dan video call warganya? Karena pertanyaannya ribet banget, dua pemimpin itu cuma bisa ngejawab ngambang bareng-bareng. Habis konferensi pers itu, masalah ini langsung jadi trending topik. Bill marah banget, dia langsung nyamperin Sam buat debat. Sam balas ngomong yang dia pengen itu pemerintah yang stabil dan rakyatnya yang rukun, bukan popularitas kosong sama likes dari fans di internet kayak yang Bill kejar. Sekretaris mereka buru-buru minta mereka tenang. Soalnya penampilan mereka di depan media hari itu bener-bener kurang bagus. Mereka harus cari cara buat benerin situasi biar dunia luar percaya kalau nggak ada konflik antara Inggris dan Amerika Serikat. Nah saat itu sekretarisnya Sam ngusulin biar mereka berdua naik pesawat Air Force One bareng buat hadir di KTT NATO. Nanti kalau foto-foto kedekatan mereka dirilis, isu keretakan hubungan itu juga bakal padam sendiri. Tapi sebenarnya dua pemimpin itu dalam hati agak ogah-ogahan. Tapi karena situasi lagi genting, akhirnya mereka terpaksa angguk setuju juga. Di sisi lain di rumah rahasia Victor, dia lagi megang senjata yang dipakai si sniper waktu itu. Terus nembakin beberapa kali. Jelas banget dia lagi marah karena si sniper andal yang dia bayar mahal banget. Malah gagal di saat-saat krusial. Itu hampir bikin misi mereka gagal total. Tapi Victor nggak langsung nembak si sniper. Dia malah nyungkurin si sniper ke lantai lalu nyiram air panas ke mulutnya. Besoknya Will dan Sam naik Air Force One bareng di depan media. Meskipun mereka saling dongkol, tapi di depan kamera mereka kelihatan akrab. Tapi nggak ada yang nyangka pesawat itu bakal kecelakaan. Comes from my hometown in Kentucky. Saat pesawat lepas landas, staf dapur nganterin makan ke ruang kendali. Terus mereka nyerang orang-orang yang lagi nggak siap. Begitu berhasil, mereka langsung pasang semacam sistem jahat buat ngasih tahu lokasi Air Force One ke komplotan mereka yang lain. Will dan Sam udah mulai ribut. Sam nunjuk-nunjuk Will sambil bilang kalau dia tuh nggak pernah ngerasain hidup enak. Buat bayar kuliah di Cambridge aja, dia harus kerja 3 kerjaan sekaligus. Terus masuk militer juga. Dia nggak tahu udah berapa banyak usaha yang dia lakuin buat sampai di posisi sekarang. Sedangkan Will cuma modal main film doang udah dapat posisi tinggi dan pujian di mana-mana. Tapi Will nggak ngebantah. Dia malah ngelamun lihat keluar jendela dengan wajah serius. Sam ikut nengok dan lihat dia ada jet tempur. Jelas itu jet datang buat nyerang mereka. Parahnya lagi semua sistem komunikasi rusak gara-gara sabotase si pengkhianat dari dalam. Sebelum sempat ngapa-ngapain, jet tempur itu udah mulai nyerang. Saat dua pesawat lagi saling tembak, si pengkhianat dari dapur juga nyerbu lorong. Untung ada bodyguard yang menghentikan mereka. Kalau enggak, Will dan Sam udah pasti tewas di tempat. Tapi situasinya tetap gawat. Air Force One udah kena banyak rudal dan rusak parah. Kabin goyang hebat, semua orang panik. Kapten pesawat langsung nyoba putar arah. Tapi sebelum sempat ngehindar, rudal kena kembali. Mesin langsung hancur dan semua kru di ruang kemudi tewas. Akhirnya Air Force One jatuh kembali. Si pengkhianat buru-buru lari ke bagian parasut. Dia ambil satu buat dirinya sendiri terus langsung bakar semua parasut lainnya. Akibatnya bodyguard cuma sempat nyelamatin 2 parasut yang masih utuh. Itu posisi pesawat ada di wilayah udara Belarusia. Bodyguard nyuruh 2 pemimpin itu buat segera cari jalan ke rumah aman di Polandia setelah mendarat. Detik berikutnya bodyguard langsung dorong mereka keluar dari pesawat. Mereka buka parasut dan berhasil mendarat di hutan lebat. Gak lama berita soal jatuhnya Air Force One dan kabar kematian pemimpin Amerika Serikat dan Inggris langsung jadi berita utama di mana-mana. Inggris dan Amerika langsung ambil langkah darurat dan ngadain rapat buat bahas rencana suksesi kepemimpinan. Wakil Presiden Amerika sudah disumpah jadi presiden sementara. Tapi sebenarnya 2 pemimpin negara itu nggak mati. Sam yang punya pengalaman militer berhasil mendarat dengan selamat. Tapi Will malah nyangkut di pohon gede dan jadi malu sendiri. Will pengen nunggu tim penyelamat, tapi idenya langsung ditolak sama Sam. Soalnya wilayah jatuhnya pesawat pasti udah dikuasai Belarusia. Dan mereka nggak bakal ngizinin ada pesawat asing masuk ke wilayah udara mereka. Orang-orang dari Inggris dan Amerika juga nggak mungkin bisa nerobos garis pertahanan musuh cuma buat ngambilin mayat. Mereka pasti mikirnya nggak ada yang selamat. Terus Sam langsung nyampel HP-nya Will biar nggak bisa kasih tahu posisi mereka. Soalnya kalau ketahuan lokasi mereka bisa bahaya banget kalau sampai ketangkap musuh. Habis nyelamatin Will, mereka langsung mulai jalan kaki.
Posisi mereka sekarang sekitar 24 km dari safe house di Polandia. Kalau jalan kaki terus, paling sampai besok pagi baru nyampe. Di saat yang sama, Presiden sementara Amerika harus setuju update sistem Echelon. Tapi begitu si wakil presiden berhasil lewatin verifikasi, Victor langsung gerak. Dalam hitungan detik, sistem Echelon diretas sama tim ahli teknologinya. Victor langsung ambil alih kendali sistem itu. What's happening? Di sisi lain, Will dan Sam nemu rumah pribadi pas lagi jalan. Di halaman rumah itu ada banyak remaja nongkrong, tapi yang paling penting ada mobil di situ. Mereka pun nyoba nyolong mobilnya, tapi malah ketahuan. Bayangin aja, Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika malah digebukin sama gerombolan anak muda. Stop this call. I'm gonna get out of here. Untungnya Sam yang mantan tentara cukup jago. Pas mereka udah mau berantem ronde 2, tiba-tiba ada nenek galak nembak pistol buat misahin mereka. Semua langsung berhenti, anak-anak muda itu panik dan langsung kabur. Sam mengaku mereka orang Kanada yang lagi nyoba nyebrang ke Warsaw. Dengan itu, si nenek langsung nawarin bantuin. That'll be great for our memoirs. Domba. Pas udah deket ke perbatasan, si nenek nepuk-nepuk jendela dan nyuruh mereka tiduran biar nggak ketahuan. Tugas pos naik ke atas buat ngecek. Pas hampir ketahuan, si nenek nawarin deal dosa ke petugas itu. Petugasnya seneng dapat kambing dan mereka semua akhirnya bisa lewat. Может, договорить? Menjelang malam, mereka bertiga nyampe di Warsaw, Polandia. Kelihatan banget si nenek udah tahu siapa mereka sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu aja. Terus Will dan Sam langsung menuju safe house dan setelah dicek identitasnya, mereka diizinkan masuk. Nggak disangka, Victor yang udah nguasain sistem Echelon langsung dapat info kalau mereka udah masuk ke safe house. Tim ahli nyaranin udah cukup sampai sini aja. Toh semua informasi penting udah mereka dapat. Tapi Victor yang pabriknya hancur masih dendam dan pengen dua pemimpin itu bayar mahal. Jadi dia nyuruh anak buahnya balik ke arah Warsaw buat bunuh mereka. Di safe house, Will dan Sam ketemu Shaun, orang yang jaga tempat tersebut. Ternyata dia fans berat Will. Begitu lihat idolanya masih hidup, dia senang banget. Tapi Shaun juga ngasih kabar buruk, sistem Echelon udah dibobol. Sekarang dokumen-dokumen rahasia selama puluhan tahun tentang operasi NATO udah bocor ke Sabotage publik. and the influencing. I mean, tomorrow's summit's gonna be all while we're locked out of the most powerful. Di tempat lain, Amerika ngadain rapat darurat. Gara-gara kebocoran itu, negara-negara anggota NATO jadi saling curiga satu sama lain. Ternyata banyak operasi rahasia yang dilakukan antar sekutu. Kepercayaan mulai runtuh. Kelihatan banget ada yang sengaja pakai sistem Echelon buat ngancurin struktur NATO. Sekretaris Will mulai curiga sama si wakil presiden. Soalnya dulu kampanyenya bawa slogan America First. Sekarang NATO lagi diambang bubar. Bukannya itu cocok sama agenda si wakil presiden. Tapi si wakil presiden langsung bilang sekretaris buat nggak nuduh sembarangan. Dia tahu kalau NATO bubar, dunia bakal jadi tanpa pelindung dari diktator-diktator otoriter. Dan itu bakal bikin Eropa dan wilayah lain jadi nggak stabil. Dengar itu sekretarisnya jadi nggak bisa ngomong banyak lagi. Di sisi lain, Will mikir harusnya mereka hubungi kedutaan buat ngasih tahu dunia kalau mereka masih hidup. Tapi Sam nggak setuju. Sound jelas nurut aja sama idolanya. Tapi pas dia angkat telepon, ternyata kabel telepon di safe house udah rusak. Detik berikutnya si pembunuh suruhan Victor nongol di layar CCTV. Sound langsung buka pintu ruang rahasia yang penuh senjata dan amunisi. Mereka bertiga langsung siaga. Sound sebelumnya udah ngasih tahu dua orang itu soal jalur evakuasi rahasia di dalam rumah. Cukup tonjok poster di dinding langsung bisa keluar dengan aman. Baru juga selesai ngomong, para pembunuh udah nendang masuk dengan brutal. Dia lihat si pembunuh mau ngeledakin dinding luar ruang rahasia. Jadi dia balik nyerang pakai bahan peledak. Hasil malah para pembunuh yang kena batunya. Sao bahkan berhasil nembakin mereka satu-satu dari pantauan layar. Will dan Sam cuma bisa bengong melihatnya. Sayangnya si pembunuh cewek nyadar ada yang aneh. Dia langsung nembak kamera CCTV sampai pecah. Sam gak banyak mikir, langsung mulai mundur. Tapi dua pembunuh langsung mengejar dia.
Saat napas kena tembak di punggung demi ngelindungin dua pemimpin itu biar bisa kabur dengan aman. Saun nekat banget, dia gigit pin granat tapi tetap aja nggak bisa nahan dua pembunuh tersebut. Will dan Sam langsung lari ke arah poster, tapi Will malah ragu buat mukulnya. Padahal itu cuma poster perekrutan tentara buatan Amerika Serikat dari zaman Perang Dunia I. Tapi karena situasinya darurat, Will akhirnya nekat tonjok muka paman Sam di poster tersebut. Mereka pun kabur lewat lift rahasia. Ternyata di bawah udah ada pembunuh penunggu. Untung banget tiba-tiba mobil polisi datang dan langsung nabrak pembunuh itu sampai mental. Dan yang keluar dari mobil ternyata Julie. Lebih mengejutkan lagi, Julie dan Sam ternyata udah kenal dari lama. Ternyata Julie nggak mati waktu itu. Dia udah ngalamin banyak hal sampai akhirnya bisa nemuin mereka di sini. Julie cerita kalau dalam semua upaya pembunuhan ini adalah Victor. Anak Victor yang seorang ilmuwan nyiptain teknologi reaktor Pebble Bed. Teknologi reaktor nuklir yang tahan dari lelehan panasnya inti nuklir. Victor bahkan dapat plutonium yang diperkaya buat bantu anaknya. Tapi gara-gara info ini disadap sama sistem Echelon, Amerika Serikat malah salah paham. Mereka kira Victor lagi bikin senjata nuklir. Jadi Amerika Serikat kerja sama NATO buat ngebom dia. Anak Victor tewas dalam serangan tersebut. Tapi ironisnya Amerika Serikat malah dapat semua catatan soal teknologi reaktor itu dari Echelon dan malah ngumumin ke dunia kalau itu penemuan mereka sendiri. Makanya Victor dendam banget. Dan yang bikin serem, semua aksi Victor itu lancar banget. Berarti ada mata-mata di pemerintahan tinggi yang bantuin dia dari dalam. Tapi fokus mereka sekarang adalah bawa dua pemimpin itu ke tempat aman. Lokasi terdekat adalah tempat KTT NATO. Mereka bertiga langsung naik kereta ke sana. Tapi info mereka lagi-lagi disadap sama Echelon. Tapi kali ini si ahli Echelon nggak langsung kasih tahu Victor. Besok paginya si ahli malah bawa orang-orang buat blokir dua pemimpin tersebut. Tapi tiba-tiba dia malah nembak temannya sendiri. Sayangnya karena dia nggak terlalu jago, temannya nggak langsung mati dan sempat nyerang balik sebelum mati. Si ahli juga kena. Sebelum meninggal, si ahli bilang kalau dia dipaksa Victor buat ngehack sistem Echelon. Tapi sekarang Victor udah gila dan kelewatan. Jadi dia pengen nyelamatin dua pemimpin itu. Si ahli juga bilang dia nggak tahu pasti siapa tikusnya di pemerintah. Tapi orang itulah yang bantuin Victor masuk ke sistem Echelon. Nah, lewat program pelacak yang dia bikin, mereka bisa ngelacak si mata-mata itu lewat rekaman komunikasi aman Victor. Habis ngomong gitu, si ahli menutup matanya. Dia yakin Victor pasti udah nyiapin pembunuh lagi di stasiun berikutnya. Makanya mereka bertiga buru-buru loncat dari kereta satu-satu. Sementara itu Wakil Presiden Amerika Serikat lagi ngobrol sama tiga pemimpin NATO. Dia ngajak mereka buat bersatu di masa genting kayak gini. Supaya bisa lawan ancaman dari luar dan hadapi krisis bareng-bareng, makanya mereka harus tambah investasi ke NATO. Tapi omongan itu nggak bisa bikin para pemimpin lain setuju. Persatuan itu harus dibangun dari saling percaya. Tapi setelah dokumen rahasia bocor, negara-negara anggota udah nggak bisa ngelakuin itu. Ya iyalah, siapa juga yang mau jadi sekutu dekat sama negara yang nusuk dari belakang. Pertemuan hari ini pun berakhir nggak enak dan akhirnya diputusin bakal diadakan pemungutan suara di KTT NATO. Sekarang termasuk Italia, udah ada 25 negara anggota yang setuju buat bubarin NATO. Hasil voting besok bakal tentuin nasib NATO. Di waktu yang sama, Will dan dua orang lainnya sampai di markas rahasia para ahli. Mereka berhasil nemuin terminal terenkripsi di lantai 5. Tapi di saat bersamaan, para pembunuh juga muncul. Ketiganya langsung bagi tugas. Will bantuin Julie buat ngebobol program. Sementara Sam bertugas buat ngulur waktu. Sam jaga di tangga, ngehalangin musuh. Dia lemparin granat, asap, dan bom. Hebatnya, dia bisa ngusir beberapa gelombang musuh. Sip.
pembunuh cewek langsung ubah taktik dan sementara cabut dari gedung. Julie juga akhirnya berhasil ngebuka programnya dan kaget banget waktu tahu ternyata mata-matanya adalah sekretarisnya Will sendiri. Belum sempat Will ngeproses itu semua, tiba-tiba dua kabel baja nembus dinding kotak. Terus helikopter langsung narik kotaknya keluar. Tapi kotak itu nyangkut di saklar di jalan. Will dan Julie kejebak di dalam. Walaupun Sam udah berusaha nolongin, tapi kotaknya keburu ditarik pas pintunya kebuka. Habis itu Victor nembakin roket ke arah Sam. Gak jelas nasib Sam bagaimana. Will dan Julie berhasil loncat ke atap gedung. Mereka cuma bisa liatin gedung yang kebakaran sambil bersedih. Victor kira mereka bertiga udah mati, jadi dia nelpon mata-matanya buat ngabarin. Tapi begitu telepon ditutup, si mata-mata malah nyuruh para tentara bayaran buat bunuh Victor. Tapi Victor lebih cepat dan malah ngebunuh dua tentara bayaran itu duluan. Perfectly imperfect thing. Thought that the universe did all this shit. Pagi-pagi banget Will nelpon wakil presiden. Setelah jelasin sedikit soal kejadian, dia minta dijemput. Gak lama mobil kepresidenan The Beast datang jemput mereka berdua. Tapi begitu masuk mobil mereka langsung diarahin senjata. Ternyata si wakil presiden itulah mata-mata aslinya. Sekretaris cuma kamuflase doang. Itu semua udah direncanain dan informannya Victor langsung ngasih kabar. Victor pun ngeluarin perintah jangan sampai mereka berdua nyampe ke tempat konferensi. Di saat yang sama Julie dan Will langsung melawan balik. Mereka bertiga ribut hebat di dalam mobil. Terus muncul mobil-mobil hitam lain dari segala arah. Semuanya isinya pembunuh bayaran dari Victor. Mereka langsung nyerbu mobil The Beast. Di dalam mobil, Will berhasil ambil senjata, tapi Julie disandra. Will ngincer lama banget sebelum akhirnya nembak, tapi malah nggak sengaja nembak supirnya sendiri. Julie cuma bisa geleng-geleng, terus nekat nyerang penjahatnya biar Will bisa ambil alih setir. Pas para pembunuh mau pakai senjata berat, tiba-tiba ada mobil pemadam kebakaran nabrak dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu Sam. Dia masih hidup. Kehadiran Sam langsung bikin keadaan berbalik. Dia pun loncat masuk ke mobil The Beast. Pembunuh dari Victor masih ngejar mereka. Tapi Julie yang lihat Sam ternyata masih hidup mulai keinget lagi sama hubungan lama mereka. Dia cium Sam dan Sam langsung semangat lagi. Tapi di detik berikutnya dia nggak sengaja neken layar di sandaran tangan dan jendela mobil malah kebuka. Si penjahat langsung ngangkat peluncur roket. Julie buru-buru nyuruh Sam tancap gas biar mereka nggak meledak di tempat. Will pencet tombol asap di mobil, asap tebal langsung nutupin pandangan musuh, dan satu mobil mereka sukses dibuat nabrak. Tapi itu belum cukup aman. Di saat itu Will keinget kalau ada kantong darah darurat di mobil. Dia langsung ambil dan lempar ke belakang. Kantong-kantong darah itu nempel di kaca depan mobil pengejar, bikin pandangan mereka kabur. Akhirnya mobil itu nabrak trotoar dan meledak. Sekarang cuma tinggal satu mobil pengejar yang tersisa. Setelah berhasil ngindarin tembakan mematikan, Sam akhirnya berhasil nyampe ke tempat konferensi NATO. Waktu itu konferensi udah mulai, dan banyak negara ngumumin kalau mereka keluar dari NATO. Pas wakil presiden mau ngumumin keputusan buat keluar juga, Will dan Sam tiba-tiba masuk ke ruangan. Langsung deh semua orang ngeliatin mereka. Mereka berdua nyoba bujuk para pemimpin yang ada di sana. Bilang kalau semua negara tuh butuh NATO. Kalau terpecah, musuh bakal dapat kesempatan. Tapi si wakil presiden udah nggak tahan lagi. Dia malah ngejek Will. Katanya rakyat malah milih aktor bodoh jadi pemimpin dunia bebas. Jadi menurut dia, bubarin NATO tuh keputusan yang paling benar. Belum sempat Will ngerayu lebih jauh, tiba-tiba peluru nyasar ke kepala si wakil presiden. Ternyata Victor udah nyusuk bareng pembunuh bayaran. Pas banget Julie muncul dari pojokan lantai 2. Dia bawa shotgun dan nembakin orang-orangnya Victor. Sam buru-buru mimpin yang lain buat mundur. Tapi di saat yang sama helikopter datang ke lokasi. Kelihatan banget Victor mau kabur. Cuman dia nggak nyangka Julie jago banget. Dia bukan cuma ngebantai banyak anak buah Victor, tapi juga berhasil narik Victor dari tali helikopter. Will dan Sam langsung naik ke atas buat bantu. Pas ngeliat Julie udah ditahan sama anak buah Victor, Julie nyuruh mereka buat buru-buru ngejar Victor. Sam dan Will terus maju. Di jalan mereka ngambil senjata musuh dan nembakin sisa-sisa yang ngehalangin. Who's the action hero now, huh? To go? Let's
Setelah pertempuran sengit, akhirnya mereka berhasil dekat ke Victor sambil bawa senjata rampasan. Mereka pelan-pelan ngedeketin karena dengar si Victor udah kehabisan peluru. Tapi nggak disangka Victor masih nyimpen senjata rahasia. Will langsung dijadiin sandera dan Sam harus ngelempar senjatanya. Victor ngarahin senjata ke mereka berdua sambil mundur ke arah balkon. Helikopternya udah nunggu buat jemput dia. Pas Victor kayaknya mau kabur lagi, Will ngerasa udah capek ngejar 10 tahun. Sam lihat ada patung Cupid di samping, terus dia dapet ide. Mereka langsung gerak bareng. Sam maju buat ngalihin perhatian. Will mecahin patung itu dan ngelempar ke baling-baling helikopter. Helinya langsung gak terkendali dan jatuh meledak. Victor akhirnya mati di ledakan tersebut. Pas banget, Julie juga udah beresin semua musuh. Misi selesai dengan sukses. 2 months after NATO restored sense of cooperation. 2 bulan kemudian, negara-negara anggota NATO mulai bangun lagi kepercayaan. Will dan Sam mampir ke warung, pesan 2 porsi fish and chips. Biar si Will yang suka ngambek nggak dendam lagi. Dan ya, akhirnya film pun tamat. Yeah, these are fries. This is not salad. Colors and shapes. You know what I mean? It was died 100 years before the old officer. Look at this. Really? Says you.